Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gana Swasta, selamat datang di POV, Podcast of You. Acara yang akan membuka perspektif, memperluas cakrawala pengetahuan untuk generasi unggul dan berprestasi. Saya, Marsha Kalisha, yang akan memandu perbincangan kita di episode kali ini. Tema besar yang akan kita usung bersama adalah sinergi organisasi, optimalisasi peran UKM dalam membangun karakter dan kompetensi mahasiswa. Di episode kali ini, kita akan berbincang langsung dengan sosok inspiratif perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Budaya, dan Pemuda Olahraga Badan Eksekutif Mahasiswa. Kita akan membahas tuntas tentang unit kegiatan mahasiswa atau UKM, mulai dari perkenalan setiap UKM, progres dan capaian terkini, hingga persiapan dan detail event yang sebentar lagi akan dilaksanakan, yaitu Festival Raya Mahasiswa yang akan diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Yuk kita gali lebih dalam informasi, pengalaman, dan pesan inspiratifnya. Mari kita sambut dengan hangat narasumber kita. Selamat datang Kak Widya. Sangat senang bisa berbincang langsung dengan Kakak dalam kesempatan ini. Sebelumnya kami persilakan untuk memperkenalkan diri, sebutkan nama lengkap Kakak, serta peran di Kementerian Dikbudpara di Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Widya Maulina dan alhamdulillahnya saya di kabinet ini dipercayai untuk menjadi Menteri Dikbudpara. Oke, sebagai awalan, Kakak kan sekarang menjabat sebagai Menteri Kementerian Dikbudpara nih. Pastinya untuk ada di posisi tersebut nggak cuma-cuma ya. Pasti Kakak dikasih amanah sebagai seorang menteri karena suatu alasan. Saya juga udah dengar banyak nih, kalau Kakak tuh udah banyak banget prestasi dan pencapaian-pencapaiannya. Boleh dong di-spill ke KM nih. Ya, mungkin kita sharing-sharing sedikit aja ya. Alhamdulillahnya saya kemarin-kemarin itu sempat sangat aktif mengikuti kegiatan perlombaan kesenian seperti itu, khususnya vokal solo dan juga paduan suara. Nah, memang dari SMP juga saya memang aktif mengikuti perlombaan di bidang kesenian. Nah, dan alhamdulillahnya di tahun kemarin saya juga terpilih dan juga sekarang bergabung di Bujang Gadis Kesehatan Kota Palembang. Wah, keren banget ya. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak? Kakak kan bilang ikut lomba nyanyi, itu contohnya di mana? Oke, mungkin yang saya ikutin itu ada yang dalam tingkat Kota Palembang, regional gitu, sama alhamdulillah udah pernah di tingkat nasional juga. Wah, keren banget ya. Boleh nggak dites suaranya ini? Aduh. Oke, selanjutnya boleh deh Kakak jelasin ke Sobat Gana Swasta, UKM apa aja sih yang ada di kampus kita? Mohon perkenalkan satu persatu, apa sih fokus dari masing-masing UKM tersebut, dan tentu aja ada perkembangan terbaru kan dari teman-teman UKM. Bisa dijelaskan bagaimana proses terkini dari setiap UKM dan apa saja capaian membanggakan dari UKM-UKM tersebut. Oke, mungkin kalau UKM di Poltekkes ini sendiri kan itu ada 15 UKM ya, yang fokusnya ada di olahraga juga, ada di kesenian dan juga di pendidikan. Nah, mungkin kalau semisal contoh dari UKM olahraga itu sendiri tuh seperti ada pencak silat, ada basket dan futsal, badminton, voli dan tenis meja, dan mungkin alhamdulillahnya di UKM tersebut juga sudah aktif gitu mereka untuk jadwal latihannya, dan juga beberapa UKM itu udah ada yang mengikuti perlombaan dan alhamdulillahnya kebanggaannya itu ada juga yang sudah mencapai kejuaraan juga gitu. Keren banget ya. Kalau boleh tahu prestasi dari masing-masing UKM itu apa aja sih Kak? Boleh nggak di-spill nih? Oke, mungkin contoh dari pencak silat kemarin ya yang udah mengikuti perlombaan dan alhamdulillah udah memenangkan kejuaraan di tingkat nasional. Mungkin itu bisa menjadi salah satu contoh teman-teman semuanya. Oke, kalau boleh tahu peran Kakak kan di Kementerian Dikbudpara nih. Peran Kakak untuk UKM itu apa aja sih? Atau Kakak ngawasin aja atau ngapain gitu? Boleh nggak diceritain, dijelasin? Oke, mungkin kalau saya sendiri yang menjadi Menteri Dikbudpara itu yang pasti saya yang bertanggung jawab memegang dan memantau UKM-UKM yang ada di Poltekkes Kemenkes Palembang ini. Dan yang pastinya saya juga nggak sendirian untuk
bertanggung jawab dan juga memantau UKM-UKM ini. Tetapi saya juga ada staf-staf saya, staf ahli dan staf muda saya yang selalu membersamai saya di kementerian ini. Kalau boleh tahu tugas staf muda dan staf ahli dalam proses pengawasan UKM tersebut gimana sih, Kak? Oke, mungkin kegiatan mereka itu bisa seperti yang ada di Proker Dikbud sendiri. Mereka itu bakal ngelakuin visit, ngelakuin diskusi, dan juga ngelakuin forum bareng-bareng UKM yang dimana kami juga menjadi wadah untuk mereka apabila mereka ada kendala atau ada masalah dan mereka ingin menyampaikan pendapat atau bagaimana itu ke kami begitu. Oh, begitu. Oke. Nah, sebentar lagi kan bakal ada Festival Raya Mahasiswa ya, Kak, yang bakal diselenggarain oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Bisa nggak dijelasin konsep dan persiapan apa aja sih yang udah dilakuin untuk menyukseskan acara ini? Ini kan acara besar ya. Gimana sih detail eventnya, kapan tepatnya Festival Raya Mahasiswa ini akan digelar, dan di mana sih lokasinya, terus apa aja nih yang bakal ditampilin di acara tersebut? Boleh dong di spill-spill ke KM. Oke, mungkin ini kita bakal spoiler dikit-dikit ya. Untuk kegiatannya itu sendiri itu bakal dimulai di pertengahan Mei yang insya Allah bakal dilaksanain pada tanggal 13, 14, dan 15 Mei. Nah, itu acaranya sendiri itu bakal ada 13 cabang lomba. Banyak Dan banget ya. iya, dan insya Allah mungkin nggak hanya di Kota Palembang aja, kita juga bakal mengundang teman-teman dari Poltekkes Sumatera bagian Selatan juga. Dan kalau konsepan acaranya itu bakal diusahain, bakal menarik dan juga membuat gong insya Allah ya. Nah, pasti menarik dong. Nah, terus terakhir nih, pesan apa aja sih yang ingin kakak sampaikan ke seluruh mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dan meramaikan Festival Raya Mahasiswa nanti? Oke, mungkin pesan aku buat teman-teman semuanya, terkhususnya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang, saya berharap kalian sangat excited untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang akan datang nanti, tidak hanya sebagai penonton saja, dan saya ingin kalian berpartisipasi aktif di kegiatan tersebut. Dan saya ingin juga berpesan kepada teman-teman yang mungkin bakal jadi panitia, untuk kita harus selalu semangat aja sampai akhir, gitu aja. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Widya dari BEM kan ini atas waktu, informasi, dan inspirasi yang telah dibagikan. Semoga obrolan ini bisa menambah wawasan kita tentang semua UKM dan semakin memotivasi untuk aktif berkegiatan di kampus serta turut meramaikan Festival Raya Mahasiswa. Baik, sebagai bentuk apresiasi kami kepada kakak, kami akan memberikan kakak sertifikat. Pada panitia, mohon bantuannya. Boleh, Kak? Ada ke kamera. Nah, terima kasih ya, Kak. Ya, terima kasih. Boleh, Kak, duduk. Baik, tibalah sudah kita di penghujung perbincangan ini. Baik, saya Marsha Kalisha, selaku moderator pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikutan daftar Festival Mahasiswa Berprestasi ya. Sampai jumpa di POV selanjutnya. Dadah! One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.